Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan series masih belajar tentang variabel. Kali ini kita akan membahas yang namanya kalau bisa dibilang array, tapi kalau di Python kita lebih mengenalnya sebagai list, dictionary ataupun tuple. Tuple atau tuple saya nggak tahu ya pronunciation yang benar gimana. Tapi kita akan fokuskan satu permasalahan variabel ini, satu topik ini ke array atau list, dictionary atau tuple. Oke, sebelumnya array itu apa sih? Kita tetap menggunakan analogi. Kita sekarang analoginya adalah rak buku. Nah, di dalam variabel kita itu bisa menyimpan data itu banyak banget ya. Jadi kalau kemarin kita itu menuliskan variabel seperti ini, nama Niko. Nah, kita nanti di dalam variabel ini kita bisa menyimpan banyak sekali nama. Jadi kita ibarat kata sekarang variabel itu kalau diibaratkan sekarang seperti rak buku. Jadi misalkan ini sebuah variabel namanya nama, di rak buku pertama ini kita bisa memberi nama Niko, terus namanya Rani, Titi, Anissa, dan sebagainya. Nah, array itu di dalam array kita itu nggak hanya bisa menyimpan string ya, tapi sifatnya adalah heterogen. Jadi kita bisa menyimpan banyak sekali tipe data dan data. Jadi nggak harus semuanya string atau nggak harus semuanya integer, float, boolean. Nah, kita itu situasinya kondisional ya. Kalau pengen campuran ya boleh karena emang sifatnya heterogen. Nah, topik kali ini kita akan memfokuskan ke tiga dalam tanda kutip jenis array ya. Yang pertama adalah list, yang kedua adalah dictionary, yang ketiga adalah tuple. Oke, sekarang udah bisa dapat gambaran ya harusnya kalau array, list atau dictionary, tuple itu adalah sebuah cara menyimpan banyak data secara heterogen, mau string, integer, atau yang lainnya. Pokoknya campur itu boleh. Tapi mostly yang disimpan itu satu jenis tipe data. Itu mostly ya, tapi dalam prakteknya kita itu bisa menyimpan banyak sekali tipe data. Tapi dalam prakteknya nanti kita itu biasanya hanya menyimpan satu tipe data yang sama. Misalnya kalau satu data sama ya string semua, integer semua. Meskipun memang bisa menyimpan banyak tipe data. Oke, sekarang list. Kita ibarat kata kita punya satu variabel namanya nama. Cara menulis list itu menggunakan bracket seperti ini ya, bracket. Ini kurung awal yang ini apa ya namanya? Pokoknya yang ini kalau nggak salah ini namanya bracket atau saya pokoknya kurang tahu ya. Pakainya pakai simbol seperti ini, dibuka dengan kurung tegak awal dan kurung tegak akhir seperti ini. Nah, di dalam sini kita itu bisa menyimpan banyak nama, banyak data ya. Contohnya seperti ini Niko, terus Nah, data selanjutnya dipisahkan menggunakan koma seperti ini. Terus ini Anissa, terus ini Juju, ini Nayon. Nah, seperti ini. Sekarang variabel nama mempunyai 4 elemen. Kita menyebutnya satu data di sini adalah elemen. Jadi variabel nama itu sekarang punya Niko, Anissa, Juju, dan Nayon. Sekarang kita coba print ya. Print nama seperti ini. Kita tampilkan di command line. Nah, ini seperti ini. Python nego.py Niko, Anissa, Juju, Nayon. Jadi kalau di print semuanya akan terprint ya. Sekarang bagaimana kalau kita hanya memanggil satu elemen tertentu saja? Misalnya saya ingin menampilkan data Niko saja. Nah, di dalam struktur array atau di dalam struktur list kita itu memanggilnya dengan menggunakan keyword kata kunci atau istilah indeks. Jadi Niko ini adalah indeks ke-0. Jadi di dalam array kita akan memulai indeks elemen dari 0. Jadi
ini kalau kita sebutnya sebagai orang awam kan nyebutnya seperti ini. Niko berada di indeks ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, kalau di pemrograman kita itu memulainya dari 0. Jadi Niko ini berada di 0, Anissa di 1, Jojo di 2, ini di 3. Jadi kalau saya ingin menampilkan Niko saja berarti saya harus memanggilnya dengan kita bentuknya seperti ini ya, cara memanggil array, list atau array itu di Python itu menggunakan bracket yang sama tapi dia diikuti dengan indeksnya. Nilai indeksnya ke berapa? Ke 0. Nih, berarti saya menampilkan ke 0, harusnya yang tampil adalah Niko. Nah, ini Niko. Bisa tampil ya, Niko. Nah, kalau ingin menampilkan Anissa berarti dihitung saja ya, 0, 1, berarti ke 1. Ke 1 seperti ini. Kalau ingin Jojo berarti ke 2. Kalau Nayan ke 3. Nah, ini ya. Kalau ke-4 pasti akan error ya. Ke-4 ini. Nah, ini error ya. List out of index range. Jadi, meskipun nilainya ada 4, tapi elemennya itu benar ya, isinya ada 4. Tapi kita mulainya dari 0, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Oke. Itulah cara kita mengakses sebuah list, membuat list, dan mengaksesnya secara mengakses tiap elemennya ya. Nah, sekarang kita coba. Saya tadi kan menyebutkan bahwa sifat array atau list itu heterogen ya, jadi bisa menyimpan banyak tipe data. Sekarang coba kita pakai variabel namanya hetero. Untuk hetero kita pertama Niko, terus kita pakai tipe data integer 100, terus pakai 223,14, terus ini true. Kita coba print. Jadi kan ini ada string, ini ada integer, ini ada float, ini ada boolean. Sekarang kita print. Nah, ini bisa ya, tetap bisa di print. Oke, sekarang kalau kita ingin mengakses data 100, berarti kita caranya gimana? Kita hitung lagi ya dari 0 ya. 0, 1. Berarti di sini kita buka kurung tegak awal dan kurung tegak akhir, indeks elemennya 1. Akan di sini tampil nilainya adalah 100 seperti ini. Jadi seperti itu ya cara kita untuk mengakses sebuah list. Oke? Sekarang kita akan coba mempraktekkan sebuah variabel yang berisi dictionary. Sebelumnya kita coba dulu ya print, jangan lupa. Kita belum ngeprint tipe datanya. Pakai keyword print ya, pakai fungsi print type head. Nah, ini kelasnya adalah list. Jadi list ini. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah dictionary. Dictionary itu dalam tanda kutip bahasa Indonesianya mungkin kamus ya, kamus. Jadi kalau tadi kita itu tidak mempunyai sebuah key, kalau dictionary pembuatannya itu mempunyai rumus yaitu key terus value. Terus seperti ini ya, key terus value, key terus value. Oke, sekarang kita coba membuat sebuah dictionary. Jadi kalau yang tadi kita memanggil tiap indeks elemennya menggunakan angka, kali ini kita akan memanggil elemennya menggunakan key. Jadi dictionary itu kita membuatnya seperti kita dalam perpus saja ya, buku. Kita buat satu variabel namanya buku, terus kita buat dictionary. Ini pakai kurung-kurung awal dan kurung awal dan kurung tutup akhir. Nah, seperti ini. Kita awali dengan rumusnya dulu, key. Kita membuat key-nya, misalnya penerbitnya misalnya kita tulis kantor pusat. Nah, penerbitnya kantor pusat. Jangan lupa kita memisahkan dictionary itu tiap elemennya menggunakan koma sama seperti list. Kita pakai koma. Terus kita buat key-nya lagi, judul seperti ini. Terus value-nya apa? Judulnya adalah buku Niko Enggaliano Python misalnya. Terus jangan lupa di koma lagi. Lalu pengarangnya adalah Niko Enggaliano.
Nico Enggaliano. Terus ini tahun terbitnya tahunnya adalah 2020. Seperti ini. Kita coba print dulu ya, print buku seperti ini. Nah, kita atas langsung Python Nico. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau dictionary itu keluarnya seperti ini ya, penerbitnya Kantor Pusat, judulnya buku Nico Enggaliano, Python, pengarangnya Nico, tahunnya 2020. Oke, kalau kita pingin mengeluarkan pengarangnya saja gimana? Caranya cukup sama kayak tadi ya, pakai bracket kurung tegak awal dan akhir. Tapi kalau yang tadi kan pakai elemen 0, 1, 9 dan sebagainya. Kita nggak perlu ngitung sekarang. Kita cukup langsung pingin menampilkan yang mana. Misalnya yang judul. Kita kasih kutip terus judul seperti ini. Nah, ini akan langsung keluar judulnya saja. Cara memanggil elemen di dalam dictionary buku ini adalah menggunakan key-nya ini. Jadi kalau ingin mengeluarkan Kantor Pusat ya berarti kita yang kiri ini yang penerbit. Kita coba penerbit. Nah, ini Kantor Pusat. Nah, kalau ingin tahunnya, nah ini 2020. Ya, seperti inilah cara manggil-manggilnya ya. Ini kalau pengen pengarangnya. Nah, kalau pengen menampilkan pengarang sama tahunnya aja ya caranya seperti ini ya. Buku ditambahi koma juga, di print kita kasih koma juga untuk pemisahnya. Buku kita panggil variabelnya. Variabelnya kita panggil, terus kita kasih bracket, kita mau memanggil apa tahun. Nah, ini pasti yang keluar hanya pengarang dan tahunnya saja. Nah, ini Nico Enggaliano 2020. Oke, sekarang kita coba cari tahu ya tipe datanya pakai type buku. Nah, ini kelas dic, artinya dictionary atau kamus. Oke, seperti itulah caranya kita mengakses sebuah elemen dengan menggunakan key dari dictionary Python. Ini sekarang kita masuk di tipe data yang terakhir, yaitu tuple. Tuple ini sebenarnya sama banget konsepnya sama kayak list. Jadi kita bisa menyimpan data. Dictionary itu pakai kurung awal ini ya. Kalau tuple pakai tanda kurung buka, kurung tutup. Ini kurung buka, tutup, kurung tutup. Nah, ini sama saja ya menyimpan datanya. Ini Nico, Nisa, Nayon. Nah, bedanya itu apa? Bedanya nanti di bahasa pemrograman yang lebih lanjut atau di tutorial lebih lanjut, kita akan membutuhkan tuple karena sifat tuple itu immutable. Artinya nilainya di dalam tuple ini nggak akan bisa berubah ya. Kalau list nanti dalam tutorial selanjutnya atau dictionary itu dapat berubah ya. Tapi kalau tuple nilainya itu akan tetap 3 ini. Jadi indeks ke 0 nggak mungkin bisa dirubah dengan cara tertentu. Tapi kalau tuple ini menghindari data terubah saat programming. Jadi sifatnya tuple ini immutable ya, meskipun bentuknya atau aturannya sama kayak list, tapi ini nanti sifatnya immutable, jadi nggak bisa dirubah seketika. Jadi kalau misalnya di print ini nggak ada bedanya ya. Ini tetap keluar Anissa, Nayeon, Nico. Kalau pengen mengeluarkan Nayeon ya tinggal dihitung 0, 1, 2. Ini pakai kurung awal 2. Ini ya sama aja ya. Ini kita type sekarang, type tuple. Nah, ini kelasnya tuple ya. Jadi sifatnya tuple ini immutable nanti. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba dirubah. Kalau list ini dan dictionary itu nilainya di tengah, di awal itu bisa dirubah. Jadi kalau tuple ini nanti lebih kompleks di bahasa pemrograman lanjut atau programming yang lebih tinggi lagi, nanti membuat machine learning atau sebagainya, kita akan membutuhkan tuple karena dia immutable atau nggak bisa dirubah. Kasarnya seperti itu penjelasan singkatnya. Jadi sekian untuk video kali ini membahas tentang array. Apakah array itu nggak ada di Python? Ada, tapi menggunakan library ya. Kita belum masuk ke library. Jadi di Python itu kita lebih kenal yang namanya list, dictionary, dan tuple. Jadi itulah penggantinya dalam tanda kutip array di bahasa pemrograman Python. Oke, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.